Ini udah 48. Betul, betul. Ini ternyata menarik juga ya. Ternyata tema yang kita angkat hari ini tuh sangat relate banget gitu ya, CPNI dan Budia begitu ya. Dari kondisinya juga Bu Novi sendiri ini juga sudah hadir ya. Selamat malam Bu Novi. Jadi ini Bu Novi juga jadi apa ya, istilahnya fighter buat keluarganya gitu ya, karena kebetulan suaminya juga positif begitu, tapi untung saja keadaannya sudah membaik. Selamat malam Bu Novi. Selamat malam, mohon maaf ini lagi di jalan. Ya, alhamdulillah suami sudah lebih membaik, tapi ini asisten rumah tangga yang mulai hari ini ngedrop. Jadi ini lagi muter-muter, saya yang jadi harus cari makan. Beli masker, cari air putih yang plastik yang di botol-botol aqua gitu supaya nggak perlu bawain lagi nyuci-nyuci kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan Bu Novi sehat-sehat terus ya, Bu. Iya, terima kasih. Tetap sehat semua. Oke. Iya, cocok pokoknya, cocok sekali temanya malam ini. Iya, benar. Siap. Oke. Kita mulai aja ya. Iya. Hari ini kita bakalan dipandu sama Kak Tami nih hostnya. Jadi kalau di Magnet Solusi Integra sendiri, kebetulan kita lagi punya platform nih buat anak muda, namanya di Instagram MSI_Alpha. Kemarin kita baru ngadain workshop public speaking gitu ya, dan Kak Tami adalah salah satu peserta terbaik, sehingga dia mendapat kesempatan nih untuk magang di host webinarnya MSI begitu ya. Sehingga monggo buat Bapak Ibu barangkali punya putra-putri begitu ya, yang mau istilahnya menambah pengembangan diri lah, nanti bisa ikutin program-program kita. Oke, karena ini sudah sudah cukup molor begitu ya. Ini kita mulai aja. Oke, Kak Tami, silakan. Terima kasih Mbak Nani. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat datang juga untuk Bu Novi dan Pak Abed, serta Started Presiden Rotary Club of Surabaya Persada, Ibu Eni Ambasari, dan juga IPP Ibu Rusanti. Oke, pada acara kita kali ini merupakan acara webinar perdana di 2022 MSI Consulting and MSI Alpha yang mana bekerja sama dengan Rotary Club of Surabaya Persada dengan mengusung tema Rise Up After Pandemi, yang walaupun sekarang ini kita rasa belum bebas ya dari pandemik. Nah, maka malah muncul varian baru dan bisa dipastikan tidak ada yang tahu ujung dari pandemi ini. Nah, namun belakangan ini keadaan sudah jauh lebih baik, bukan? Nah, yang kita bisa rasakan sendiri ya, yang mana vaksin itu hampir merata di seluruh Indonesia, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, dan lainnya pun udah mulai bangkit nih sekarang. Nah, maka dari itu, webinar kita kali ini diadakan dengan penuh semangat, sehingga kita bisa mempunyai bekal, wawasan tentang dan soft skill untuk menghadapi masa depan setelah pandemik nanti. Nah, kemudian terima kasih juga kepada pendukung acara dan media partner kita yang telah hadir dan memberi dukungan dari Vinivici Prima Lestari, Authorized Business Center of Tupperware ID and True Life ID Surabaya, dan media partner kita dari Clean Indonesia dan Event Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang tata tertib yang akan kita laksanakan pada saat webinar nanti. Yang pertama itu kita menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom. Nah, apa guna dari nama lengkap di aplikasi Zoom ini? Apabila nanti Bapak atau Ibu ingin bertanya, itu akan memudahkan narasumber dan host untuk mengenali Bapak dan Ibu. Nah, lalu selanjutnya peserta juga dimohon untuk memastikan tombol mute agar tidak mengganggu yang lain pada saat webinar berlangsung. Lalu untuk materi, slide materi akan disampaikan di chat Zoom dan WA Group setelah webinar kita selesai. Lalu di akhir sesi, dimohon untuk Bapak dan Ibu
mengisi formulir feedback yang akan dibagikan dalam bentuk link, yang mana nanti sertifikatnya akan dikirimkan dari email setelah kalian mengisi feedbacknya. Lalu, jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung menuliskan di dalam kolom chat, yang nantinya akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Dan peserta juga tidak diizinkan untuk melakukan diskusi tersendiri dalam ruang chat selama pemaparan, terlebih di luar topik webinar kita ini. Lalu yang terakhir, sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi foto bersama yang akan diarahkan langsung oleh host kita. Dan peserta dimohon untuk on cam dengan menggunakan virtual background yang telah di-share di grup WA. Oke, selanjutnya jangan lupa ya untuk Bapak dan Ibu untuk follow Instagram kita. Kita memiliki 2 Instagram. Yang pertama itu Magnet Solusi Integra dan yang kedua itu MSI_alpha. Jangan lupa di-follow ya, Pak, Bu. Oke, selanjutnya ada juga kita juga punya YouTube nih. YouTube kita namanya Magnet Solusi Integra. Ada banyak sekali konten-konten yang ada di dalam YouTube kita. Oke, selanjutnya kita juga punya Facebook yang mana namanya itu Magnet Solusi Integra. Selanjutnya jangan lupa juga nih untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pelatihan dan sertifikasi BNSP, kita punya psikotes online, yang mana ini cocok banget buat Bapak atau Ibu yang ingin persiapan barangkali mau mapping karyawannya. Yang mana ini tesnya lebih fleksibel, efektif, dan juga efisien. Dan hasilnya juga udah pasti akurat banget nih. Nah, untuk pelatihan dan sertifikasinya, kita juga menyediakan jasa pelatihan dan sertifikasi BNSP di berbagai bidang seperti public relations, MSDM, sekretaris, dan administrasi perkantoran, serta K3 dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat sendiri untuk selanjutnya kita jangan lupa juga nih untuk follow Rotary_Super yang merupakan akun untuk kita bisa berkomunitas. Kalau Bapak dan Ibu ingin berkomunitas, bisa langsung follow Rotary_Super. Oke, selanjutnya untuk webinar kita kali ini mengusung temanya judulnya Pandemic Life Hacks, How to Stay Healthy and Productive. Untuk next webinar kita itu masih ada satu webinar terakhir kita dengan judulnya Planning for Recovery Business After Pandemic. Jangan lupa untuk ikut di Jumat terakhir nanti, Jumat minggu depan. Oke, selanjutnya kita kali ini kenalan dulu ya sama narasumber kita. Yang mana narasumber kita ini sangat luar biasa. Kenalin, ini Ibu Dr. Diah Anggraini, Magister Kesehatan, Spesialis PK. Berdasarkan working experience-nya, beliau merupakan dokter puskesmas Kaliwungu, Kabupaten Kendal, kemudian 1992 sampai 1998 merupakan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Tahun 1998 sampai 2000 bekerja di Balai Laboratorium Kesehatan Semarang. Lalu tahun 2000 sampai 2004 beliau bekerja di Pendidikan Patologi Klinik dan Magister Epidemiologi FK UGM. Lalu selanjutnya tahun 2004 sampai 2007 beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo, Semarang. Lalu selanjutnya tahun 2008 sampai sekarang beliau menjadi CEO Laboratorium Klinik Sito. Nah, berdasarkan educational background Ibu Dr. Diah Anggraini, beliau merupakan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian Magister Clinical Epidemiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan akhirnya menjadi dokter spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa sekali ya beliau. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja nih narasumber kita untuk memberikan materinya.
kepada Ibu Diah Anggreni, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya untuk ini ternyata adik-adik ya yang banyak ya. Yang saya sayangi, saya banggakan tentunya CPN ini yang motornya ini ya rupanya untuk kegiatan ini juga. Kemudian juga Pres Abednego ya yang menghubungi saya. Kemudian tadi ada PP Novi ya. Ini lain ya, bukan yang Dr. Novi ya, ini PP Novi. Terus kemudian juga teman-teman dari Rotary Club of Surabaya Persada yang memang super beneran ya. Super tuh Surabaya Persada tuh super beneran gitu karena kegiatannya juga luar biasa. Dan tentunya MSI ya ini ya yang programnya juga wah ternyata banyak ya. Ini teman kami di Surabaya juga hadir di sini nih Pak Setiabudi dari Labsito Surabaya. Dan ini saya bawa rombongan juga Mbak Tami. Supaya sama-sama aware ya karena hari ini betul-betul pengumuman yang sangat mengagetkan karena kemarin 16.000 ya positif. Hari ini 32.221 kelihatannya. Ini sih bukan main-main ya menurut saya ya. Berarti betul itu pergerakan dari yang mungkin ya. Ini kan belum pasti Omikron. Tapi mungkin Omikron gitu di antaranya. Pasti masih ada yang Delta dan lain-lain. Tapi memang dari karakternya sangat cepat. Nah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Dan juga mungkin ini sekaligus juga merupakan wahana ya kita juga untuk tadi Surabaya Persada, ada MSI, ada Labsito. Dan mungkin di luar ini banyak ya karena memang ini terbuka untuk umum. Saya lihat peserta ada 70 berapa ini 6 ya. Dan anak muda semua luar biasa. Saya izin untuk share screen, waktunya berapa lama ya? Mbak Tami, waktunya berapa lama? Atau Mbak Nani? Iya, nanti silakan pemaparan kurang lebih 1 jam, Ibu Dia. Nanti setelah itu ada tanya jawab 30 menit gitu dengan peserta. Oh gitu, oke. Apakah sudah terlihat slide saya? Udah, Bu. Sudah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi memang maunya kita sudah lepas dari pandemi ya, tapi kenyataan kita masih ada di dalamnya. Tapi karena sudah cukup lama, supaya tidak berlarut-larut di dalam kondisi yang tidak produktif dan kita selalu memang kalau masalah sehat ya saat ini memang kita masih harus sangat waspada ya. Sehingga oke, apa saja sih? Saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang COVID update. Jadi mungkin teman-teman semua sudah mengenal apa sih sebetulnya COVID ini ya, siapa sih COVID yang penyebabnya adalah SARS-CoV itu, dan ini memang yang sekarang sudah diketahui oleh khalayak semua ya masyarakat itu bahwa mereka memiliki 2 jenis yaitu strain original dan mutasi. Nah, bedanya apa? Bedanya ya kalau ada mutasi maka dia akan menimbulkan varian baru yang dimana banyak menimbulkan
risiko terhadap manusia tentunya akan meningkat, baik penyebarannya, virulensi itu penularan ya, daya penularannya, kemudian deteksinya juga mungkin membutuhkan yang khusus, kemudian efektivitas terapi atau pengobatan, dan bahkan vaksin pun saat ini terus dalam proses pengembangan. Nah, mungkin saya perlu menyampaikan bahwa di istilah di CDC atau Center for Disease Control and Prevention dari WHO itu ada 3 jenis varian ya, klasifikasi. Yang pertama adalah variant of interest, yang kedua adalah variant of concern, dan yang ketiga variant of high consequence. Nah, variant of interest itu yang seperti apa? Ada beberapa hal, saya akan menyoroti saja bahwa di sini diprediksikan akan terjadi peningkatan penularan atau keparahan penyakit. Nah, sehingga apa saja yang harus dilakukan ini sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, untuk variant of interest ini biasanya belum diumumkan. Seperti ini kan kita sekarang sudah masuk Omikron, sudah ada nih kedengaran yang lain, tapi belum ada bukti. Nah, buktinya setelah bukti itu ada peningkatan penularan, maka dia masuk dalam kategori variant of concern. Ya, jadi ini sudah ada nih penularannya, bahkan mungkin sudah ada ya yang tidak kita inginkan, misalnya adalah fatality-nya seperti itu atau menjadi berat seperti itu ya. Dan bahkan di sini ikutan-ikutannya kan banyak. Jadi masing-masing varian itu karakternya itu diteliti oleh para peneliti sehingga dimasukkan dalam beberapa kategori. Nah, seperti yang sekarang ini kan bukan penyakitnya sebetulnya bukan bertambah parah, tapi penyebarannya misalnya sangat cepat seperti itu ya. Dikatakan bahwa efeknya ringan, tapi tidak bisa dianggap remeh juga sih ya. Nah, mudah-mudahan ini kalau dengan deteksi reagen yang kita gunakan saat ini, kebetulan kita memilih yang bisa mendeteksi, masih terdeteksi ketika positif gitu, dan nanti akan sebentar lagi akan dikembangkan, bahkan kecurigaan adanya varian Omikron itu bisa ketemu, ya, bisa ditemukan apakah dia membawa jenis varian yang mana. Itu sekarang sedang dipersiapkan ya. Jadi bahkan kalau reagen itu kan bahan baku ya, untuk mendeteksinya itu pun terus-menerus berkembang secara cepat. Bisa dideteksi curiga Delta, curiga Omikron, curiga yang baru-baru gitu. Tapi nanti tentu kepastiannya adalah dengan menggunakan whole genome sequencing, atau sekarang alatnya dinamakan NGS, Next Generation Sequencing. Jadi satu tingkat di atas alat PCR yang ada saat ini. Nah, ada lagi namanya variant of high consequence. Itu VOHC ini belum. Jadi harus diumumkan langsung oleh WHO bahwa ini jenisnya adalah VOHC ini. Nah, tapi ini sampai saat ini belum ada yang diumumkan. Dan ini adalah contoh ya, contoh-contoh varian-varian yang mungkin nanti kalau sudah terbukti dia akan bergeser ke sini ya. Ya, seperti ini ya. Kasus seperti yang India ini. India ini tadinya dia masuk variant of interest. Kemudian akhirnya masuk dari India, masuk juga ke Indonesia, dan kita lihat korbannya justru cukup tinggi. Nah, yang ini yang terbaru ini ya, B11529, tidak usah dihafalkan ya. Jadi ini memang penamaan ini ada yang dari WHO saja gitu ya. Ini pertama ditemukan di Afrika Selatan, dan sekarang ini hampir semuanya sudah ditemukan di cukup banyak negara termasuk Indonesia. Ini sedikit riwayat gitu ya, dan karakternya ini ya, prevalen dari analis sequence ini kemudian sudah ditemukan ya. Jadi mulai dari September ini diikuti terus ya, dari bulan Mei, September, Oktober, November. Jadi ini tipe-tipe dari varian yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk yang varian ini sekarang sudah mulai ditemukan reagen-reagen yang baru yang akan bisa diarahkan untuk curiga, untuk deteksi varian. Nah, ini
Nah, selanjutnya ini ada yang meneliti, ini gambaran saja gitu ya, bahwa apa sih bedanya varian Delta dan Omikron gitu. Ternyata pada perbandingannya itu mutasinya untuk yang varian Delta ini hanya ada pada dua mutasi saja. Sementara kalau pada varian Omikron ditemukan ada 15 mutasi. Oh, sorry. Slide-nya nggak berubah ya? Belum berubah, Bu. Slide-nya nge-stuck di judul pertama, Bu. Oh gitu. Sorry. Ya. Oke. Saya nganu dulu. Saya stop share. Pakai yang biasa saja ya. Sekarang sudah? Udah, Bu. Udah kelihatan. Iya. Oke, maaf. Sudah muncul, Dokter. Sampai ya anu aja ya, sekilas saja ya. Sekilas secara cepat saja. Ini tadi ada 3 jenis varian. Ini ada VOI, VOC, VOHC. Kemudian untuk yang ini tadi VOI, prediksi peningkatan penularan atau keparahan penyakit baru diprediksi. Itu masuk kategori di sini. Kemudian kalau dia sudah ada bukti peningkatan penularan, dia masuk dalam variant of concern. Dan yang terakhir VOHC ini kalau harus ada varian dengan konsekuensi tinggi memiliki bukti yang jelas bahwa di sini ada untuk pencegahan medis, kemudian signifikan mengurangi efektivitas. Jadi dibanding varian sebelumnya, ini harus diumumkan oleh WHO. Jadi kalau sekarang ini sampai saat ini menurut saya belum ada. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ini VOI ini adalah yang ini, kemudian ini VOC dan VOHC belum ada ya. Ini kalau yang tadinya dari VOI aja itu India ya, India ini ya yang di sini. Kemudian akhirnya dia sudah terbukti menimbulkan penularan dan bahkan menjadi lebih berat yang masuk lewat India dan Indonesia juga ada, ini varian Delta. Delta sekarang belum hilang, sudah datang lagi yang namanya varian yang Omikron. Ini yang B11529 dari Afrika Selatan. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini yang tadi gambarnya ini ya. Ya, ini gambar ini hanya menggambarkan saja ya. Tidak persis seperti ini bentuknya tentunya, bahwa pada yang varian Delta itu hanya ada 2 titik mutasi. Sedangkan pada varian Omikron itu ada 15 titik mutasi. Maka kenapa karakternya itu dia cepat sekali penularannya. Dikatakan ini cepat sekali. Dan kalau kita lihat Indonesia saat ini, dari angka yang hanya 16.000 hari ini sudah tercatat 32.000, menurut saya sesuatu yang sangat tidak bisa dianggap remeh. Dan kami dari Labs itu sendiri itu pasien kami juga seperti itu gambarannya gitu. Jadi dari sekian misalnya dari 100 pasien gitu mungkin lebih 30 yang positif. Nah, ini tentunya tidak bisa dipandang remeh, harus sangat hati-hati dan kita harus tetap waspadalah intinya ya. Nah, apa sih gejalanya? Bedanya dengan yang varian Delta itu, saya rasa kalau yang varian Omikron ini lebih ke tenggorokan gatal. Jadi tenggorokannya gatal, kemudian nyeri gitu ya, dan biasanya walaupun batuk tidak terlalu berat gitu. Malah gejalanya seperti flu. Ini yang tanda kutip menipu ya, karena kan flu kan ya. Kita pasti nggak mengira, wong pilek saja, sakit kepala itu kan biasa saja gitu. Nah, ini ternyata itu kemungkinan Omikron ya. Jadi kita harus cek untuk PCR ya. Kemudian nyeri otot di banyak bagian tubuh, pegel semua. Nah, itu di bagian tubuh. Kemudian merasa kelelahan ya, kelelahan sebelum waktunya misalnya. Nah, ini yang sangat khas. Tidak kehilangan indera perasa atau penciuman. Nah, ini kan
kalau yang lain sampai ke yang Delta kemarin itu sampai kehilangan sehingga mudah ini kemungkinan COVID gitu ya. Kalau ini enggak, yang Omikron enggak ada kehilangan indera penciuman. Malah ya biasa saja seperti demam seperti flu biasa, kemudian berkeringat juga ya di malam hari. Nah, sehingga ini aja pada Januari sekian ya. Januari 26 Januari 1988. Sekarang sudah 32.000. Bisa kebayang ya bagaimana cepatnya penyebaran dari varian ini. Nah, kemudian itu gambaran dari Omikron. Nah, ketika pandemi masih ada, bagaimana sih disikapi dari ada psikolog dari Universitas Diponegoro ya Ibu Anastasia mengatakan ini loh biasanya kita mulai harus melihat nih siapa sih aku ya di era COVID-19 gitu ya. Yang pertama itu kan zona ketakutan tuh zaman pertama kali mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Nah ini yang terjadi kan waktu itu masker susah, kemudian semua orang itu ya marah lah ya rasanya, tuh mengeluh apa segala macam. Kemudian apa yang langsung share info apapun dari medsos ya. Nah kemudian lama-kelamaan masuk di zona belajar. Zona belajar ya mulai menerima kenyataan yaitu sekitar 3-4 bulan berikutnya lah ya. Kemudian sudah membaca kalau yang sakit di rumah sakit itu tidak membuka WA misalnya seperti itu. Kemudian stop belanja berlebihan ya, enggak usah beli masker 1 dus besar misalnya seperti itu. Kemudian mulai mengendalikan emosi kita, mulai menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Nah ini stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya dan menyadari bahwa semua pihak itu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Sekarang pada pandemi pada peak yang ketiga ya, itu kita ternyata masih ada juga gitu ya, kita masih share ini yang paling bahaya saat ini adalah share yang info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Nah ini jadi mungkin saya sekaligus saja ya menganjurkan bahwa rujukan yang paling benar adalah dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil dari beberapa referensi yang lain, tolong di situ diteliti dulu, dicermati dulu, karena Kemenkes itu sudah membuat informasi-informasi standar atau mungkin dinas kesehatan setempat seperti itu ya, sehingga kita lebih lebih rasional. Jadi saya rasa kita ini sekarang sudah jangan lagi masuk ke zona ketakutan gitu ya, kita sudah harus pada zona yang belajar. Sudah 2 tahun loh ya kita belajar gitu ya. Jadi kita berharap bisa yang ini jangan gitu. Kemudian kita sudah berpikir apa yang akan kita lakukan. Dan justru kalau dari webinar ini kan kita sudah masuk ke zona bertumbuh gitu ya. Zona bertumbuh, kita mulai memikirkan bagaimana membantu orang lain ya. Sekarang saya lihat tadi dari Rotary di Surabaya ada yang menyampaikan ke lansia misalnya membantu oksigen misalnya seperti itu. Ini sudah memikirkan orang lain juga. Dari Persada juga melakukan banyak hal ya, membantu pada waktu yang pandemi lalu juga banyak memberikan bantuan kepada rumah sakit maupun pada masyarakat umum. Terima kasih. Dan ini kita hidup di saat ini gitu. Jadi lebih baik kita fokus saja ke masa depan. Kemudian penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain ya, untuk sama-sama. Seperti sekarang lah kita ini kan berbagi gitu. MS ini bagus nih berbagi gitu ya, dengan menghadirkan para pembicara yang mungkin diharapkan justru memotivasi hal yang positif seperti itu. Jadi kita juga jadi mudah berterima kasih dan mengapresiasi apa yang orang lain lakukan gitu ya. Kemudian menjaga emosi, tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Saya berharap ini termasuk bagian dari menyebarkan optimisme. Nah, kemudian kita mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, nah kemudian ini justru ini adalah waktunya untuk mempraktekkan ini kesabaran, kemudian menjalin relasi dan kreativitas. Ini dampak pandemi pada pelayanan kesehatan. Jadi memang
ya memang larinya sampai ke ekonomi. Kita berharap jangan lagi lah ya. Mudah-mudahan ekonomi kita tetap stabil dan lebih baik. Kemudian juga pemerintah sudah menetapkan testing, tracing ya. Ini sampai saat ini kelihatannya kemarin kan sudah mulai landai gitu kasus COVID-nya, tapi sekarang ini karena mulai banyak lagi, jadi mulai digalakkan lagi seperti itu. Nah, lalu masuk ke topik saya, sehat, ya, healthy. Sehat itu kemarin pada pembahasan pertemuan lalu sudah dibahas, sehat itu fisik, mental, spiritual, gitu ya, maupun sosial. Kalau sekarang saya menekankan bugar, gitu ya. Jadi supaya kita bisa melakukan doing something yang lebih bermanfaat, gitu ya. Kita harus ada tambahan bonusnya bugar, gitu. Bugar itu apa? Bugar itu dari Kemenkes menyatakan bahwa kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, masih punya semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Dan siap melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Ini saat ini nih, yang ikut pertemuan malam ini bugar. Ya kan? Karena kalau nggak bugar sekarang sudah tidur. Karena kecapean bekerja sehari. Nah jadi luar biasa, appreciate untuk semuanya. Tips, nah, tipsnya ya kalau enggak perlu keluar ya di rumah aja gitu ya, konsumsi makanan sehat, kurang konsumsi alkohol. Saya kira kalau bisa ya enggak usah ya alkoholnya. Aktivitas fisik, nanti kita akan bahas aktivitas fisik apa saja gitu ya. Kemudian kalau kerja di rumah setiap duduk 30 menit istirahat, ini yang kadang malah tambah di rumah. Nanti kita akan lihat banyak penelitian tambah di rumah, tambah biaya, tambah. Nah ini bagaimana kita menyikapi. Kalau bisa ya nggak merokok lah ya, karena ini kan larinya ke paru-paru penyakit ini. Kalau bisa stop merokok. Jika Anda stres bingung ya lebih baik konsul kepada ahlinya seperti itu ya. Nah ini boleh nih kalau mau ada yang konsultasi juga. Nah kemudian salah satu untuk menjaga health dan bugar tadi ya, sehat dan bugar itu adalah kita mesti ngerti nih sistem imun kita. Sistem imun kita itu melindungi tubuh dari penyakit. Ya, jadi sistem kekebalan itu menyebar seluruh tubuh dengan melibatkan berbagai sel, organ, protein, dan jaringan. Jadi intinya sistem kekebalan tubuh ini dia itu menyerang jaringan asing yang masuk dan memusnahkan. Jadi kalau ada virus masuk itu yang apa ya istilahnya yang menolak itu ya sistem imun itu gitu. Nah masalahnya pada COVID ini kan sistem imun kita ini terpengaruh gitu. Jadi salah satu memerangi ya bagaimana kita meningkatkan dari sistem imun. Jadi kalau saat bertemu dengan patogen itu ada kuman ya, ada bakteri, ada virus, ada parasit, itu langsung maju sistem imun kita. Ya. Dan di dalam sel darah putih itu ada dua, yaitu leukosit, sel leukosit itu sel darah putih ya, dan limfosit. Nah, maka kalau teman-teman melihat hasil, saya panggil teman-teman aja ya, karena ini kan dari mana-mana ya, itu ada hasil namanya NL ratio. Kalau periksa darah rutin ya, darah lengkap itu akan hasil NL ratio. N itu neutrofil, L itu adalah limfosit. Jadi ini rasio ini kalau dia semakin tinggi itu semakin berarti limfositnya itu semakin turun. Nah, limfosit itu adalah salah satu sistem imun. Maka pada waktu dokter mengevaluasi itu nanti NL rasio itu baiknya di bawah 3,13 seperti itu. Kalau semakin tinggi berarti ini memang ya masih terjadi reaksi menyerang terhadap sistem imun kita. Lalu apa saja sih? Ya kita bicara vitamin saja ya. Vitamin yang ada dalam tubuh kita, vitamin yang dibutuhkan ya untuk meningkatkan kekebalan itu, makanya ya kalau saya ngomong singkatnya adalah multivitamin gitu ya. Tapi di sini diuraikan satu-satu nih, misalnya vitamin D. Nah, vitamin D itu kalau misalnya kita kan disarankan untuk meningkatkan vitamin D karena ternyata memang dia mengurangi risiko infeksi virus, termasuk infeksi saluran nafas. Nah, sehingga kalau vitamin D kita kurang, maka kita harus mengkonsumsi obat-obatan vitamin D atau berjemur, ya kan? Seperti itu. Sekarang kan musim penghujan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan vitamin D? Maka
Nah, kita itu kan harus tahu nih dasarnya berapa sih kadar vitamin D kita gitu ya. Maka kalau memungkinkan gitu ya, itu dicek dulu kadar vitamin D-nya. Karena kalau masih di bawah 30 ya, kita pakai standar lah yang rata-rata orang Indonesia ini dikatakan cukup baik itu antara 30 sampai 100 sebetulnya. Jadi kalau masih kurang dari 30 sebaiknya minum vitamin D oral aja ya, karena kan hujan, nggak ada matahari gitu ya. Atau dari makanan. Nah ini makanan ada ikan ya, ada ikan, salmon, sarden, tuna, udang, jamur, gitu ya. Kemudian juga vitamin C. Vitamin C ini kekuatannya adalah sebagai antioksidan. Jadi antioksidan ini dia bisa menangkal radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini salah satunya tadi, jadi dari adanya infeksi yang masuk ke tubuh, itu juga ini vitamin C ini cukup istilahnya mampu memperkuat tubuh kita, gitu ya, daya tahan tubuh kita. Ya, kalau pas kondisi pandemi sedang agak berat-beratnya begini ya, ini sih kalau ya ini 75-90 terlalu sedikit ya. Kalau kami sih paling enggak 500 lah. Kalau yang langsung berhubungan dengan pelayanan ya atau pasien, kalau di kami kan langsung melayani pasien sakit, ini kami berikan 1000 miligram per hari. Jadi ya itu kan karena penyerapan vitamin itu tidak 100%. Nah, sehingga kita untuk orang-orang yang bekerja langsung berhubungan dengan orang sakit itu memang harus cukup tinggi ya untuk vitamin C-nya supaya benar-benar bisa terlindungi. Tapi bukan hanya dari obat kan, bisa juga dari jeruk, dari kiwi, sorry. Kemudian ada stroberi seperti itu. Kemudian juga ada vitamin E. Nah, vitamin E ini juga antioksidan. Makanya saya tadi sampaikan, biasanya vitamin E itu untuk kulit ya, supaya kulitnya lembab, elastis gitu ya. Sudah tua seperti saya ya supaya enggak langsung semuanya kisut seperti itu. Walaupun ketuaan tetap terjadi. Tapi ini ternyata memiliki efek antioksidan yang kuat. Antioksidan kuat sehingga membantu tubuh melawan infeksi. Nah, vitamin B6 bagaimana? B6 ini juga menjaga kebugaran tubuh. Nah, sehingga B6 juga dibutuhkan. Nah, di sini ada contohnya kalau makan ada ayam, salmon, tuna itu kan kita agak jarang ya ayam lah atau sayur-sayuran seperti itu. Nah, ini tadi yang vitamin D. Ini ternyata persentase orang yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D pada anak-anak, pada laki-laki ini paling banyak pada ibu hamil dan wanita dewasa. Maka saya tadi sampaikan, saya itu untuk menaikkan kadar vitamin D dari 12 menjadi 30 ya, satuan dari vitamin D itu butuh waktu sampai 2 tahun. Jadi nggak gampang dan saya sudah pakai berjemur sekali. Jadi memang nggak mudah. Ya saya sudah usianya udah, apalagi usia saya sudah di atas 40 ya. Nah ini ternyata 78,2%. Maka bagi kalau teman-teman di sini masih muda-muda, tentu untuk orang tuanya ya tolong itu diperhatikan karena itu termasuk istilahnya bertahan ya di masa pandemi ini gitu. Ya jadi ini ternyata ya setelah diberikan vitamin D ini banyak yang bisa meningkat. Olahraganya apa? Ya kalau kemarin kita kan sudah banyak jalan ya, boleh sih ya sebetulnya kegiatan di ruang terbuka tuh boleh. Saya juga termasuk yang jalan di ruang terbuka. Cuman nanti pada waktu kan kalau kita jalan itu kan sesek ya kalau pakai masker ya. Kalau pas sepi nggak ada orang sih atau jarak aman ya, jarak aman dengan orang lain saya biasanya buka. Tapi kalau pada waktu berpapasan dengan orang lain harus langsung ditutup karena kita berisiko. Paling aman ya kardio itu kan di rumah. Mau senam apa saja, mau senam aerobik lah, senam. Intinya yang di situ apa namanya istilahnya kita, nah ini ada Zumba nih kalau anak-anak muda bisa Zumba misalnya gitu ya, kita tinggal nonton lewat online itu bisa. Atau yoga. Nah, kalau kardio, aerobik dan yoga itu kan di rumah ya. Kalau yang di ruang terbuka, ini ada catatannya kalau ruang terbuka. Nah, jangan mendekati kerumunan. Jadi usahakan ya olahraga kan target kita olahraga. Jadi ya sendiri-sendiri aja gitu. Kemudian ya usahakan kalau bisa di sekitar rumah.
Tetap gunakan masker ketika berpapasan dengan orang lain. Tadi ya saya bilang kan, boleh dilepas apabila saat jarak aman atau jauh dari orang lain. Kemudian lakukan olahraga dengan intensitas rendah atau sedang untuk meningkatkan imun, dan bawa peralatan sendiri, jelas ya. Jadi jangan minta ke temannya gitu ya kalau haus ya. Jadi sekarang itu semua perlengkapan olahraga, perlengkapan sholat itu nggak ada ya. Jangan pinjam ke teman yang lain. Dan pastinya adalah terapkan protokol kesehatan. Vaksin, ini lagi sekarang ini pemerintah mencoba memenuhi vaksin ya. Terus biasanya pada nanya, loh vaksinnya saya Sinovac, habis itu saya mintanya kan ini kan di Kemenkes kan disampaikan Sinovac, nanti Pfizer dan Astra, padahal adanya Moderna. Ya sudah Moderna nggak apa-apa gitu. Karena sebetulnya vaksin itu sebetulnya cuman 2 saja gitu. Jadi apakah mau homolog atau heterolog? Kalau homolog itu pas vaksin pertama sama kedua Sinovac, ketiga tetap Sinovac. Kemudian kalau heterolog ya ini campuran. Sinovac yang pertama dan kedua, berikutnya boosternya adalah Pfizer atau Astra atau Moderna. Seperti itu. Atau ini misalnya pertama Astra, kedua Astra, ketiga Moderna. Jadi yang penting adalah komposisinya sebetulnya, ya, komposisi dari vaksinnya, dan ya penelitian itu kan masih belum jelas, wong vaksin boosternya baru ketemu gitu ya. Coba nanti kita lihat bagaimana hasil yang sudah ada sih beberapa meneliti. Intinya kenapa vaksin itu harus 2 kali itu, jadi teman-teman jangan 1 kali gitu. Ya kita itu kadang ya terpaksa ya vaksin ya sakit disuntik. Nah, tapi bahwa kalau hanya 1 kali, maka ini begitu disuntik yang pertama ini nanti nggak muncul imunoglobulinnya. Nah, baru kalau yang kedua nanti muncul IgG-nya seperti itu, ya. Jadi kenapa minimal 2? Nah, setelah 2 itu kita ada booster kan 6 bulan berikutnya booster. Nah, pada waktu booster ya ini ada penelitian, sudah ada salah satu negara yang meneliti bahwa setelah vaksin yang pertama, setelah vaksin yang ketiga, nah ini kira-kira nih 14 hari ya, kalau ini kan hari ini 2, 3, 6 hari. Nah ternyata setelah vaksin booster itu naiknya cukup tinggi, yaitu sampai 25.000 rata, antara 14.000 sampai 36.000, serius betul. Saya mengalami, saya naik sampai sekitar 15.000. Tapi berikutnya 6 bulan nih sekarang, 6 bulan saya sudah turun lagi menjadi 3.000. Jadi saya kira mungkin nanti kalau pemerintah misalnya sebetulnya membuka untuk swasta sebetulnya itu lebih mempermudah. Tapi karena sekarang itu yang nggak ada itu vaksinnya. Jadi ya harap bersabar karena sekarang yang diutamakan untuk booster adalah lansia. Nah ini Rotary Club saya di Semarang Kunti itu waktu itu mengadakan ya pada yang bulan Oktober November kemarin. Bekerjasama dengan Arhanud TNI. Nah, kemudian produktif. Produktif ini gimana nih? Produktif ya intinya kalau dari definisinya adalah perbandingan antara output keluaran dengan input, ya kan? Jadi kalau produktivitas itu naik, mungkin memang ada peningkatan efisiensi, apakah waktu, apakah bahan, apakah tenaga, maupun sistem kerja, maupun teknik produksi, atau tenaga kerja sudah kita tingkatkan keterampilannya. Nah, kalau menurut Anoraga, ini produktivitas sudah menghasilkan lebih banyak, kualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Jadi effortnya sama gitu, tapi hasilnya bisa lebih banyak, kualitasnya bisa lebih baik. Nah, sehingga dengan kata lain produktivitas adalah efisiensi dari sumber daya yang digunakan. Lalu apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi produktivitas kerja? Nah, kalau Siagian bilang, perbaikan terus-menerus, tugas yang menantang, kondisi fisik tempat kerja itu. Nah, sedermayan, bingung banyak banget. Dan menurut saya sangat appreciate ya mereka bisa mengidentifikasi ini, karena memang ternyata betul produktivitas yang pertama adalah sikap mental. Ya kan, motivasinya, disiplinnya, etika kerjanya seperti apa. Baru disusul yang lain, ada pendidikan pelatihan, ada keterampilannya, ada manajemennya atau sistem kerjanya, hubungan industrialnya sendiri dalam perusahaan itu bagaimana, tingkat penghasilan juga lah pasti ya.
Kalau ada tingkat kesejahteraan lebih tinggi ya otomatis ya harusnya lebih produktif harusnya. Kemudian gizi dan kesehatan, kemudian jaminan sosial, kemudian lingkungan dan iklim kerja ini berpengaruh banget ya. Kemudian sarana produksi dan ternyata ini dikasih nomor 11 tapi menurut saya ini cukup penting bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berprestasi, ini sesuatu banget gitu ya. Jadi kita perhatikan. Nah ini saya mau sampaikan riset ya, riset yang dilakukan oleh Arinder Research ini kalau tidak salah Australia. Jadi apa nih yang kamu sukai ketika kamu bekerja dari rumah? Nah 45% menjawab, oke, saya punya flexibility untuk melakukan semuanya, mau ngerombak-ngerombak, mau nata-nata, mau apa, saya punya flexibility. Jadi kuncinya flexibility. Yang kedua, ya kita enjoy ya, kita enjoy bisa ketemu keluarga setiap saat. Nah, itu enjoy lah, life balance gitu ya. Kemudian 15% menjawab, aku kalau kerja nggak terganggu. Ya, kerja pokoknya terserah gitu. Kerjanya tuh bisa tuntas gitu, nggak ada yang ganggu-ganggu. Kemudian masih bisa ngomong anak ya, terutama kalau ibu-ibu. 4% lain-lain. Ini yang bahasa langsung dari mereka sendiri gitu. Tadi pertama kunci adalah flexibility, kapan saya akan bekerja dan kapan apa yang saya kerjakan dan kapan saya akan mengerjakan seperti itu. Kemudian juga tadi ya having less stress due to commuting to and from work. Nah, jadi ya tidak perlu pakai naik mobil, naik motor atau naik kendaraan umum gitu ya. Jadi ngirit lah istilahnya gitu, ngirit waktu, ngirit biaya gitu ya. Kemudian spending time with family tadi, jadi bisa bekerja di sekitar keluarga, tapi ya keluarganya harus ada catatan nih supaya keluarganya tidak mengganggu gitu ya. Kemudian ya tadi tanpa gangguan, jadi sudah terserah gitu karena kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Nah, maka ini kita harus terus tidak usah butuh waktu untuk make up gitu ya. Jadi dari masukan-masukan ini mereka justru mengatakan lebih produktif gitu loh ketika work from home. Nah, terus kemudian apa nih kesulitannya dalam interaksi sosial ya? Beberapa mengatakan di sini ya saya sering membutuhkan interaksi sosial gitu, pengen ketemu gitu. Tapi justru ada yang mengatakan ini pada 42% mengatakan oh enggak, saya enggak merasa dengan work from home ini saya kehilangan interaksi sosial karena semakin banyak ketemu dengan semakin banyak orang kan seperti itu. Nah, tapi kekurangannya apa nih? Ditanya kan 52% mengatakan, aku nggak ngira loh ada pengeluaran tambah banyak ya, seperti biasanya nggak perlu misalnya yang pesan makanan, misalnya itu jadi lebih banyak nih karena kesempatannya lebih banyak. Kemudian ada cost ya seperti teknologi mungkin pulsa, ya sinyal itu penting. Kemudian listriknya jadi naik gitu ya. Oh ini tadi konsumsi makanan ini juga menambah ya. Dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga lain. Nah maka di sini ada annual report juga dari di sini dikatakan bahwa the next great disruption is hybrid work. Are we ready gitu. Nah ini ya nampaknya ini adalah sebuah insight gitu ya. Jadi ternyata di masa depan bekerja itu ya hybrid gitu. Nah ini jadi beberapa leader udah mulai ngatur-ngatur lagi gitu ya ruangannya, apanya supaya bisa hybrid ke pasang-pasang video seperti itu ya untuk supaya bisa diskusi. Kemudian juga karyawan juga beberapa juga mengatakan lebih fleksibel seperti itu. Nah kemudian juga in-person work itu atau collaboration post pandemic ini memang tetap dibutuhkan gitu. Jadi mau work from home tapi tetap harus interaksi yang efektif dengan tim kerja. Ini tetap harapannya sih habis pandemik
bisa tercapai lagi gitu. Tetap masuk lagi lah gampangannya itu seperti itu. Nah, terus waktu diteliti lebih lanjut di sini dibandingkan antara gimana nih antara beberapa, nah kalau kita bicara ini kan di sini ada business leader ya, pemilih atau orang yang sudah menikah atau ibu-ibu yang bekerja dari rumah atau Gen Z atau frontline worker atau new employees. Nah, seperti itu lalu dibandingkan survive atau ini justru merupakan tantangan gitu. Nah, ini ternyata kalau kita bicara pada business leader ya ini ya ini bagus gitulah ya, artinya sepanjang itu dilakukannya itu secara berimbang dan memang betul bisa dilakukan gitu. Karena kan kalau dibilang bahwa semua profesi enggak, nanti kita akan kupas satu-satu gitu ya. Bagaimana profesi apa saja sih itu ya, atau bagian pekerjaan mana yang boleh atau bisa dikerjakan. Nah, ini kalau untuk yang Gen Z ini surviving, struggling. Ini malah Gen Z ini malah mereka ini ada kesempatan gitu ya. Nah, maka sekarang kan semua yang serba digital itu sudah sangat dibutuhkan dan sudah bisa jalan sebagai sebuah bisnis ya, terutama bagi anak-anak muda. Nah, kemudian digital overload is real. Nah, tuh kan. Jadi ternyata dengan work from home ini meetingnya naik 148%, email naik 40,6 apa ini Ben ya, lebih tinggi lah ya. Kemudian chatnya 45% lebih tinggi ya. Kemudian juga dokumen ini jadi numpuk gitu. Karena apa? Karena kita dianggap tidak bekerja kan, di rumah itu kan setiap saat bisa dihubungi lah seperti itu. Nah, ini tadi Gen Z itu mereka justru ini dengan adanya kondisi yang work from home ya, mereka justru semakin ini feeling engaged, excited. Nah, ini jadi 16%, dia paling tinggi. Jadi dia itu malah senang gitu ya. Kemudian juga getting award during conference. Nah, ini seperti malam ini, makanya ini kan banyak yang mudanya ya. Kemudian being able to bring new ideas to the table. Ini kalau dibandingkan dengan generasi saya, ini masuknya baby boomer, Gen X, milenial itu anak-anak saya, Gen Z itu anak yang kecil. Ini masuk Gen Z. Nah, ini ternyata ini kan masa depan berarti kan ya. Masa depan mungkin belum semuanya sekarang. Gitu ya. Jadi apa saja ini yang istilahnya terkena paling terefek lah ya. Ini healthcare. Cuman healthcare ini lebih beratnya adalah pada tugas yang lebih berat ketika pandemi itu tiba. Jadi risikonya juga lebih berat seperti itu ya. Dan waktu kerjanya juga lebih banyak. Kemudian kalau travel and tourism ini yang terdampak karena orang nggak bisa kemana-mana. Edukasi juga demikian harus dari rumah. Kelebihannya lagi adalah talent is everywhere and a hybrid workforce. Jadi ya ada tenaga ahli yang dulunya ini susah didapat. Sekarang saya bisa ini. Kita bisa mau hire tenaga ahli dari mana? Dari Indonesia, dari luar negeri. Mudah saja karena istilahnya di Zoom era ini semuanya sangat memungkinkan untuk berkomunikasi. Nah, ini kan kalau kita meeting sekarang kan seperti ini ya. Ini hybrid. Jadi ini adalah model hybrid, bagaimana kita bisa meeting anytime, anywhere lah gampangnya ya. Ini kan belum tentu di kantor ya. Mungkin ini kita meeting di restoran atau di mana seperti itu. Ya. Nah, masuk gelombang 3 apa yang harus dilakukan? Kita kan sudah dinyatakan pemerintah masuk gelombang 3. Biasanya kalau kita dari perusahaan itu mengidentifikasi jenis tugas yang harus dikerjakan work from office atau work from home. Kalau tugas-tugas yang bisa WFH atau work from home itu nggak semua gitu. Ini tugas administrasi tertentu, digital marketing mungkin masih bisa, tapi ya tetap kadang masih perlu komunikasi juga ya tadi ya. Kemudian konsultasi online itu sudah pasti online. Keuangan ya kadang masih harus verifikasi dan lain-lain, masih harus work from office, tapi basically kalau semuanya sistem
sudah digital semua, sebetulnya masih bisa dikerjakan. Tim struktural organisasi biasanya ini gantian menunjuk yang namanya duty manager. Kalau duty manager itu harus datang. Lah harus WHO. Kalau misalnya kita laboratorium klinik itu waktu ya tim pelayanan pelanggan Anda bisa dari rumah, lah nanti panjenengan bagaimana kalau mau datang terus customer service-nya di rumah gitu kan ya aneh ya. Jadi tetap harus ketemu kasir, itu harus ketemu ya. Kemudian petugas teknis operasional yang ngerjakan lab di rumah kan enggak ada alatnya. Nah, itu jadi harus tetap di kantor. Kemudian security lah, security cleaning service kan pekerjaan yang memang itu nggak bisa work from home, itu harus datang ya. Dan tadi saya bicara duty manager itu walaupun dia masuk jajaran struktural, dia tetap harus datang. Kemudian pengaturan jadwal meeting dan koordinasi. Kalau saya sih jadwal meeting dan koordinasi diusahakan tidak mendadak ya, kecuali memang harus segera dilakukan. Karena apa? Karena kalau yang work from home ini mereka juga bisa atur waktunya gitu ya. Jangan nanti yang sering terjadi kalau kita ini kan misalnya kita punya 2 atau 3 organisasi, terus kita masih kerja. Terus kemudian dalam satu hari laptopnya 2, HP-nya 2 semua nyala, Zoom. itu sudah terjadi. Mana yang mau dibaca, mau makanya jangan marah kalau tanya terus nggak ada yang jawab. Ya, itu karena ada 4 meeting pada satu waktu. Ini pengalaman saya kemarin itu. Terus akhirnya saya bilang udah kalau dari perusahaan kita yang atur. Lah kalau organisasi kan kita nggak bisa atur ya. Kemudian pengaturan janji temu dengan customer melalui telemedia. Jadi kan tadinya udah banyak janji-janji ya, sekarang pindah ke telemedia. Kemudian webinar nih seperti malam ini cocok sekali ya. Kemudian karyawan ini pas bagus ya pada musim pandemi ini, ya kita diklat saja gitu, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian monitoring tugas atau target yang menantang. Ya memang harus dimonitor. Kalau sudah di rumah tidak ada monitor, targetnya tidak menantang, ya ngantuk ya. Nah, jadi kita sama-sama nih membangkitkan motivasi antara kita semua. Karena targetnya kan satu gitu ya. Kalau di bisnis itu targetnya apa ya? Targetnya survive tentunya ya. Kemudian kalau di industri kami ini saatnya mengemas new product dan new market. Kenapa new market lah? Dulu kan marketnya susah dijangkau lah. Sekarang marketnya sudah lebih bisa dijangkau gitu karena sudah komunikasinya sudah online. Kemudian juga new product di mana kan sekarang ini kan era pandemi ini masyarakat itu kan supaya tidak tambah berat itu kan harus terkendali yang namanya comorbid. Seperti tadi misalnya, aduh sebetulnya saya nganu tapi ada batuk, saya ada asma, saya ada DM, saya ada kanker seperti itu ya. Nah, tentunya ininya harus terkendali supaya ya insya Allah kita bisa melewati pandemi ini dengan kondisi yang tetap sehat, tetap baiklah. Ini contohnya ya kita kan ketemu mana-mana gitu ya dari cabang-cabang kita semua. Kita yang ada di tengah ini kita posisi di Semarang gitu karena situ ini pusatnya di Semarang. Nah kita meeting dengan ini perwakilan dari cabang-cabang gitu ya. Biasanya kita minta nih videonya dibuka, maka baju penampilan harus rapi, posisi harus siap gitu, tidak hanya bahasa Jawa ini orang mong domblong gitu ya. Jadi ya harus perlu catat, perlu rekam, perlu seperti itu. Jadi tetap ya seperti koordinasi pada umumnya dan aktif. Jadi menjadi pendengar yang aktif. Biasanya kan kita hanya mendengarkan, habis itu sudah lupa lagi apa yang diomongkan. Nah, jadi pendengar yang aktif itu kita juga bisa menanyakan, kita bisa berdiskusi dan memberi masukan. Kan eranya begitu. Nah, kalau karyawan yang work from home gimana ya? Bangun tidur, olahraga, kemudian mandi, siap-siap dengan baju kerja, tetap aja gitu. Karena kalau kita sudah mandi, kita pakai baju kerja, kita sudah olahraga, sudah fresh, biasanya kita lebih apa ya? Kalau saya lebih konsentrasi gitu. Kemudian siapkan ruangan kerja di rumah ya. Saya nggak bilang harus bikin kamar baru, enggak lah. Kalau ada bagus. Kalau nggak ada ya minimal ada ruang di sudut, dikasih meja gitulah, minimal modalnya meja. Dan sudah dipesan sama keluarga kalau lagi meeting enggak rame-rame ya, misalnya begitu ya.
Kemudian ya pasti sinyal. Ini ceritanya sudah, silahkan gimana caranya. Kalau sinyal memang harus ada gitu kan. Nanti tentu perusahaan akan mendiskusikan pada mereka yang work from home misalnya. Cek daftar target harian. Mau meeting apa saja, mengerjakan tugas apa, koordinasi dengan tim, vendor dan lain-lain. Ya, sehingga kalau sudah ada target harian, maka kita membuat jadwal harian. Kapan bekerja, kapan istirahat, ya, kapan family time, kapan tea time, kapan coffee time, seperti itu ya. Itu kita buat sendiri. Kalau work from office, ya tetap jaga prokes dua-duanya, baik terhadap diri sendiri maupun customer. Minum vitamin, makan bergizi, air putih ya yang cukup. Biasanya saya sarankan air hangat untuk tingkatkan daya tahan tubuh. Kenapa air hangat ya? Supaya dia nggak tambah batuk gitu kan ya. Karena kalau air dingin nanti terus daya tahannya sedang nggak bagus, malah flu lah kan, bahaya ya, jadi rentan. Kemudian tetap olahraga teratur kalau bisa berjemur. Kemudian digitalisasi proses teknis pelayanan dan keuangan ini wajib ya. Jadi sekarang nggak ada ceritanya karyawan nggak ngerti digital gitu ya, karena dari perusahaan pasti sekarang semua perusahaan eranya sudah digital ya, semua harus mampu gitu, kalau nggak bisa belajar. Nah ini sedikit apa ya dari misalnya ini dari Alliance gitu ya, 7 strategi agar bisnis bertahan. Nah negosiasi biaya sewa, kalau sewa melakukan promosi, kerjasama ya, kerjasama promosi artinya B2B ya dengan perusahaan lain misalnya gitu. Kemudian bersikap transparan ya dengan karyawan juga kita, terutama ini mungkin yang apa namanya istilahnya perusahaan-perusahaan yang masih retail, yang masih kecil gitu ya, mesti transparan gitu ya, jangan tahu-tahu ada tindakan tapi tidak disampaikan. Nah, biasanya itu harus disampaikan baik-baik. Kemudian nah, ini platform e-commerce itu sudah pastilah gitu ya. Kalau enggak ini ya sudah tutup saja gitu ya kalau sekarang ya. Nah, kalau bagi yang punya kredit sampai Desember ya kalau enggak salah masih ada kesempatan untuk restrukturisasi kredit kalau enggak salah. Tapi silahkan tanya ya pada bank. Kemudian nah tadi membuat produk baru ini sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kita apa namanya dengan survei-survei yang kita lakukan seperti itu ya. Kemudian kalau bisa sih jangan kalau bisa menunda rencana penambahan modal kerja dalam bentuk utang kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya tentu yang harus terukur. Nah ini jadi juga ada yang menyampaikan di sini misalnya gimana sih gitu ya yang harus diprioritaskan pada waktu pandemi ini. Jadi manajemen pendapatan, optimalisasi biaya, arus kas, dan manajemen SDM. Ditambah infrastruktur pendukung. Jadi kalau di sini prinsipnya adalah jaga deh cash flow gitu ya. Gampangannya ngomong jaga cash flow. Karena kalau cash flow terjaga ya minimal masih hidup gitu aja lah ya. Kalau tidak bisa dikatakan untung banyak gitu, misalnya minimal bisa hidup, maka harus jaga cash flow. Ya karena bisnis itu dirancang ya untuk untung kan gitu ya. Nah, bahkan ini ada Yuswadi ini dia membuat buku yang judulnya Digital Consumer Mega Shift. Ini menurut saya juga cukup menarik dan tentunya nanti silakan aja kalau mau diundang gitu dia suruh bicara itu untuk bahwa bagaimana semuanya ini sudah dengan sistem digitalisasi dan bahkan di sini data privasi ini adalah sangat urgent ya sekarang itu. Bahkan sebentar lagi katanya akan dikeluarkan undang-undang untuk data privasi ini untuk melindungi big data. Nah ini tidak tahu ceritanya nanti gimana, ini sedang dirancang khususnya oleh Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah itu jadi mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan di situ. Dan kalau saya sih, cara kita menghadapi hidup kan tergantung dari cara pandang kita tentang kehidupan dan cita-cita yang kita tetapkan sendiri gitu. Kita sekarang pandemi, jangan mikir yang aneh-aneh deh gitu loh. Jadi biasanya saya kalau kita menyadari apa yang terjadi saat ini, kemudian kita punya cita-cita apa, kemudian kita rencanakan langkah-langkahnya, jangan lupa mengantisipasi kendalanya dan laksanakan. Just do it gitu ya. Karena kalau nggak ada implementasi ya sama juga bohong gitu ya. Nah, mungkin itu sekedar sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Bu. Materinya sangat-sangat luar biasa sekali. Benar-benar up to date sekali. Jadi saya mendapatkan banyak sekali informasi nih mengenai ternyata virus baru kita tuh memang beda sekali ya ternyata sama yang kemarin-kemarin. Ya ampun. Nah, juga udah ada beberapa tips-tips juga nih dari Bu terkait dengan bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Bu. Sekarang udah ada pertanyaan pertama itu dari Pak Rido Sampurno. Boleh dong Pak Rido Sampurno untuk open kameranya, untuk on cam, biar di... Oke. Pertanyaan dari Pak Rido itu terkait dengan vaksin pertamanya itu Moderna. Nah, belum vaksin kedua. Kalau vaksin keduanya selain Moderna, apakah bisa, Bu? Monggo, Bu, dijawab. Terima kasih. Kalau sekarang ini bagaimana ya? Vaksin ini sampai berlaku rumus lebih baik divaksin daripada tidak gitu ya Pak ya. Jadi apa yang ada vaksin sekarang Pak ambil aja lah Pak. Kalau sekarang ini misalnya Modernnya nggak ada. Bapak kapan terakhir vaksin? 3 bulan yang lalu? Dan tahun bulan 10 lalu. 2000 bulan 10 tahun lalu. Oh, sudah tahun lalu bulan 10. Ya, Modernanya sekarang nggak ada. Astra boleh deh. Astra kan ada AstraZeneca, ada satunya lagi Pfizer kan ya? Iya, Ya, kalau sebab sekarang begini, tadi vaksin memang idealnya vaksin pertama dan kedua itu sama idealnya. Tapi kan di era yang seperti sekarang ini kan ya itu tadi sebetulnya komposisinya tuh bukan di merek Pak, tapi komposisinya. Misalnya pada Sinovac itu atau Vac itu apa Vac itu kan ya namanya banyak ya. Itu kandungannya itu adalah virus yang diinaktivasi. Sementara kalau Moderna itu sebetulnya dari RNA virusnya. Jadi bukan virusnya langsung, tapi RNA-nya kemudian disuntikkan ke kita untuk meningkatkan daya tahan. Nah, jadi Bapak di sana adanya apa? Kalau misalnya ada Moderna, boleh ambil Moderna kan berarti udah 3 bulan kan ya? Udah 3 bulan lebih kan? Jadi 4 bulan malahan kan? Nah gitu. Jadi kan Bapak mendaftar. Nanti pada waktu Bapak mendaftar, Bapak kan sudah tahu di situ adanya apa. Kalau seperti Astra itu sama ya dengan Moderna, isinya Pfizer agak sedikit beda, tapi ya kurang lebihnya yang sangat beda itu adalah yang Sinovac. Karena Sinovac dan Vac itu isinya itu tadi virus yang diinaktivasi. Gitu Pak. Jadi kalau kita itu malah diperkuatkan dulunya Sinovac kan yang sebetulnya pertama semuanya kan Sinovac waktu itu. Tapi kan Bapak mungkin sudah masuk di era itu berarti Bapak barengan sama nakes itu, ya. Iya Bu, barengan sama nakes. Oh, itu pasti bareng nakes karena saya termasuk yang dapat itu. Dan itu luar biasa tingginya itu meningkatkan antibodi. Boleh Pak, silahkan Pak. Jadi nanti Bapak yang penting pada waktu nganu kan toh setelah daftar kan Bapak akan konsultasi daripada Bapak tidak melakukan apa-apa, sistem imunnya sudah kadung turun lagi. Paling tidak 6 Moderna itu tinggi terus nanti 6 bulan. Biasanya disarankan 3 bulan kan ya. Tapi enggak apa-apa. Silahkan aja Pak, segera ambil aja supaya enggak kelewat terlalu lama. Bu, Gitu. terima kasih. Ye, sama-sama. Oke, jadi udah jelas ya Pak Rido. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhidalwasi. Boleh dong Pak Muhidalwasi, Pak atau Ibu Muhidalwasi untuk open kameranya. Oh, ada ya.
untuk Pak Muhyidarwasi diizinkan untuk membacakan pertanyaannya untuk disampaikan langsung ke Ibu Dia. Pak, masih mute. Ya, bisa di-unmute, Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mengizinkan pematerinya. Materi yang disampaikan tadi Bu Dokter sangat luar biasa Bu Diah ya. Baik, yang ingin saya pertanyakan, ya kita mengingat bahwa ada suratnya edaran dan kita sudah menginjak bahwa adanya gelombang ketiga ini. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas kita dimanapun ya, dan hal sederhana apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang kedua, bagaimana agar kita sadar diri dan sadar fungsi dalam menghadapi gelombang ketiga ini dari bencana yang terjadi dari varian Omikron ini. Dan ketika ada kerabat nih yang kita, karena memang sebelumnya saya pernah membantu banyak menangani pasien COVID gitu ya, membantu gitu. Nah, hal apa yang perlu diprioritaskan gitu dalam menanganinya? Mungkin itu aja Bu. Karena Ya, saya di relawan Dinsos gitu. Dan iya kemarin banyak membantu gitu. Buat ya, Satgas dan lain sebagainya. Mungkin itu. Iya Pak, terima kasih. Saya jawab dulu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Intinya toh Pak, kalau Bapak adalah juga relawan, maka begitu ketemu satu, segera itu satu rumah langsung Pak. Jadi tracing-nya itu dipercepat. Kenapa? Karena sekarang ini Omikron kan saya tadi sampaikan sangat menular, sangat cepat menular ya, sangat menular ya, sangat menular. Jadi kuncinya cuma satu, memisahkan orang itu, dipisahkan antara sehat sama sakit gitu aja. Orang sakit sama terpapar ya, sehat sakit itu artinya orang terpapar dengan yang tidak terpapar itu dipisahkan sesegera mungkin. Kenapa? Supaya yang terpapar ini apakah mau diisolasi yang terpusat, apakah dia mau isolasi mandiri di kamar misalnya seperti itu, tapi harus terpisah supaya tidak, karena ini dia cepat sekali menularnya. Kalau saya sih sekarang menyarankan ya kalau bisa, kalau memang di situ ada isolasi terpusat atau bahkan ini masyarakat banyak ya, dulu itu sempat banyak ya di kelurahan gitu ada ya dulu ya. Betul, iya. Nggak tahu sekarang apakah banyak. Nah, kalau sekarang itu masih berfungsi, sebetulnya lebih baik begitu. Supaya yang walaupun dikatakan ya 5 hari rata-rata sudah negatif, tapi kan ya tergantung pada kondisi pasien ya. Iya, jadi sebaiknya itu Pak. Jadi poin pertama adalah itu. Poin kedua, selaku relawan, Bapak ekstra ketat. Karena virus ini lebih menularkan. Tadi saya bilang kalau yang Delta cuma 2 kan mutasinya. Kalau ini 15 Pak. Jadi selaku relawan, selain menjaga daya tahan tubuh juga perlindungan diri, APD-nya itu harus benar-benar Pak. Iya. Jadi kalau Bapak misalnya dari Dinsos, ya itu ya saya siap bantu, tapi saya minta untuk APD saya dilengkapi seperti itu. Dan memang kita ya sudah persis seperti Bapak melihat yang kan Bapak sering ke rumah sakit kan ya pasti ya. Ya seperti perawat yang di rumah sakit di ruang anu itu. Kalau ketika kita dekat dengan pasien yang terpapar ya seperti itu harusnya gitu. Nah, kalau yang itu yang prinsip ya Pak ya perlakuannya. Kalau misalnya dia ada komorbid terus bergejala, misalnya panasnya tinggi Pak ya, terus kalau dia kelihatan lemas sekali enggak usah nunggu, langsung kirim ke rumah sakit Pak. Kalau yang begitu. Ini kan memisahkan sehat, terpapar sama tidak terpapar. Kemudian dari yang terpapar kita pisah lagi 2 Pak. Dia bergejala, tidak bergejala. Begitu dia panas tinggi lah, malah ada tambahan batuk lah, ya, ada lemas gitu ya, dia nggak mau makan karena kan tadi kan sakit perut ya, pusing hebat misalnya, pusing hebat juga dia itu langsung Pak kirim aja ke rumah sakit kalau yang seperti ini. Artinya dia butuh pertolongan yang lebih banyak ya, butuh terapi injeksi seperti itu. Kemudian siapa tahu dia membutuhkan oksigen. Kan gitu Pak. Iya, saturasinya turun emang. Iya. Kalau apalagi saturasi turun Pak. Bapak lihat saturasi di bawah 90 aja sudah hati-hati. Iya. Kalau sampai ketemu di bawah 80 enggak usah nunggu 2 kali Pak.
itu langsung kirim. Iya. Udah itu. Nah itu. Kemudian kalau yang kedua, bagaimana meningkatkan produktivitas tergantung jenis industrinya. Kalau saya sih apa ya, yang secara umumnya yaitu tadi Pak, kita sekarang ini bisanya berhubungan dengan digital ya, digital Pak. Misalnya begini, Bapak memiliki produk percetakan misalnya Pak ya. Kalau dulu itu kita kan kalau percetakan kan harus datang ke klien ya, ke konsumen, kemudian nunjukkan ini loh kertasnya kayak gini kan gitu kan ya. Iya. Nah sekarang itu yang kita rubah yang tadi saya sampaikan itu yang ya udah Bapak mau kepingin nganu, kita ketemuan Zoom dulu ya, atau video call dulu ya, gitu. Kita tunjukkan dulu. Nah, kalau pengen meraba, maka itu kita kirim saja, toh Pak. Kita kirim. Nggak usah kita harus ketemu langsung, seperti itu. Tapi tadi saya katakan stay connected. Kalau sama klien, kita mesti stay connected. Jadi Bapak kan pasti kalau namanya bisnis apapun kan pasti sudah punya pelanggan yang sekarang. Pelanggan baru, ya kita invite begitu ya modelnya. Tapi kalau yang pelanggan yang sudah ada, itu harus benar-benar kita pertahankan, Pak. Seperti itu. Kalau saya semangat sih, Pak. Kalau produktivitas itu kan tadi saya bilang, kalau saya misalnya kebetulan nggak bisa ke kantor gitu ya, karena memang wah ini saya harus stay di rumah karena kondisi sedang menurun seperti itu misalnya. Nah, itu justru saya membuat jadwal yang ketat yang menyenangkan untuk diri saya sendiri gitu ya, kan harus senang Pak. Betul. Kita dari situ ide-ide kita ini, jadi produktif itu kan mulainya dari ide Pak. Nah di situ ide-ide kita itu akan berkembang gitu. Kita apa? Ya searching lah Pak. Searching sekarang ini kan kemana-mana gitu ya. Betul. Setiap hari saya paling tidak berselancar berapa lama gitu, enggaknya 1 jam 2 jam gitu berselancar Pak. Jadi melihat apa yang dikerjakan orang lain, maka namanya katakan kalau orang-orang kalau di bisnis itu kan banyak bilang ATM ya, amati, tiru, modifikasi kan gitu ya. Itu kalau yang ATM. Kemarin yang lucu lagi itu ada yang bilang sekarang saya ATP aja amati, tiru, plek malahan gitu. Jadi amati, tiru, plek wah lo cilaka benar. Tapi ya itu produktivitas Pak. Jadi inovasi justru ya intinya gini, menikmati setiap suasana yang ada gitulah. Nah, jadi Bapak menciptakan kan kalau di kantor Bapak kan terpengaruh kanan kiri teman pada ribut masih ngerjakan apa telepon. Di rumah kan ada, Pak. Jadi kita malah bisa lebih fokus misalnya work from home loh ya. Kalau Bapak itu tadi harus ngantar pasien itu namanya work from office Pak. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat ya Pak. Ya, monggo. Iya, siap. Salam juga. Amin. Tetap sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Muhidawasi. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir nih dari Ribian Tiwi, SPD. Boleh Ibu Ribian Tiwi untuk Ibu Ribian TV untuk on cam boleh. Ini merupakan pertanyaan terakhir kita dikarenakan waktu kita yang udah mulai terbatas nih. Mungkin bisa dibaca. Oh iya. Aja. Ya. Oh ya. Langsung kami bacain ya Bu. Bu Dokter mau tanya nih, vaksin ketiga itu kan vaksin booster. Apa betul efek reaksi lebih keras pada tubuh? Kemudian apa karena vaksin booster itu dosisnya tinggi? Gitu Bu pertanyaannya. Jadi apakah vaksin booster itu emang reaksinya tinggi atau karena dosisnya yang tinggi gitu Bu? Ya, terima kasih. Justru vaksin booster itu malah setengah dosis Bu. Vaksin booster yang ke kita itu tiga-tiganya, baik Moderna, Pfizer maupun Astra itu tiga-tiganya itu setengah dosis diberikannya. Jadi kalau kenapa kok respon tubuh ini kok lebih keras ya? Ya kalau itu ya karena respon tubuh saja setiap orang itu berbeda. Ada yang misalnya dengan Moderna nih, terutama nih kami kan nakes itu kan yang kena semua nih Oktober kemarin itu, Oktober, November, September sampai November itu kita kan dikasih itu Moderna semua, nggak ada pilihan. Ya memang saya harus akui bahwa responnya
variasinya sangat luas. Ada yang nggak ngapa-ngapain, hanya anget-anget dikit. Ada yang sampai seminggu tuh mungkin nggak bangun karena biasanya nggak bangun tuh karena takut. Maka saya mensiasatinya tuh begini, kan ada tuh, nggak tahu itu kenapa kok ada rumor di masyarakat kalau habis vaksin nggak boleh minum Panadol, apa namanya, penurun panas gitu ya. Bolehlah saya gitu. Terus karena boleh, ada yang lebih ekstrim lagi. Habis divaksin, saya olesin itu loh apa, turun panas di bekas suntik, wah ada aja saya gitu. Ya turun panas ya nggak apa-apa karena memang biasanya reaksinya demam. Tapi kan itu adalah karena tubuh kita kemasukan antigen kan ya. Tubuh kita dimasukin antigen. Lah, antibodi yang ada di tubuh kita itu melawan, maka panas. Gitu loh. Panasnya itu cuma karena itu. Nah, kenapa kok kemeng ya? Nah, kemeng relatif biasanya kemeng itu 1 hari selesai lah. Tapi biasanya orang kita itu kalau kemeng malah wedi. Jadi nggak berani. Jadi kalau saya tetap gerak gini. Jadi tangan itu tetap olahraga kayak olahraga gitu, digerakkan, jangan takut. Rasa sakit harus dilawan, rasa sakit itu kemeng, itu harus dilawan gitu. Lah nanti habis suntik langsung begini ya enggak juga ya, diam dulu lah ya, istirahat dulu, minum-minum teh dulu apa gitu. Nanti setelah itu ya kira-kira 1-2 jam udah mulai digerakkan gitu, sehingga pada saat misalnya agak kemeng gitu kita enggak takut. Yang penting jangan takut karena reaksi itu adalah reaksi yang wajar. Jadi karena antibodi kita itu melawan, artinya ya berarti benar gitu loh. Dikasih antigen, antibodi melawan kan benar gitu. Jadi itu Bu mungkin jawaban saya ya, supaya menghilangkan rasa takut tidak lebih berat, itu justru lebih ringan karena setengah dosis. Gitu. Kasih. Nah, terima kasih Bu Dia. Jadi intinya tuh itu tergantung dari reaksi tubuh kita ya Bu ya. Dosisnya itu. Oke deh, berhubung yang tadi itu merupakan pertanyaan terakhir kita, selanjutnya kita ke sesi yang lain. Selanjutnya itu foto bersama yang akan dipandu langsung oleh Mbak Nani. Boleh Mbak Nani? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian untuk kita on cam ya, kita abadikan dulu momen kita hari ini. Boleh on cam terlebih dahulu. Nah, nanti untuk dokumentasi foto bersama, nanti silakan Bapak Ibu untuk ini ya, menghadap ke kamera, siapkan pose terbaiknya gitu ya. Atau mungkin Bu Dia ada usul Bu, kita pose apa nih biar kompak? Kalau Rotary Serve to Change Life ya, tangan itu seperti CPN itu, jempol sama ini. Oh jadi gitu. Ya, jadi kita di era pandemi ini kan saling melayani gitu ya. Jadi kita saling melayani dengan sesama kita gitu ya, sehingga yang lain juga akan melayani kita juga. Katanya semesta juga akan melayani kita gitu ya. Oke, ya, boleh. Ya. Boleh ya, kita ikutin saran pose dari Bu Dia, dan ini ya contohnya di CPN ini bisa dilihat. Nah, silakan nanti ditahan dulu ya posenya ya. Sekitar 20 detik. Ini karena banyak ini ya, total sekarang 100 pesertanya nih. Jadi berlayer-layer biar saya abadikan dulu. Oke, kita mulai pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, ditahan, tunggu dulu sebentar. Ya, oke. Sudah? Terima kasih Bu Dia. Terima kasih sekali lagi sharing ilmunya. Sama-sama. Salam sehat selalu. Terima kasih JPNI. Barangkali ini di kondisi sekarang ini Bu Dia, karena kita kan lagi ini ya, lagi melonjak kasusnya. Barangkali teman-teman ini butuh tes antigen atau PCR, di Sitolab juga melayani kan ya Bu Dia? Oh iya ya. Ya, antigen ada semua. Bisa, antibodi juga bisa. Tadi kekebalannya sudah sampai berapa gitu kan ya? Biasanya kan supaya lebih kita bisa tahu kondisi yang sekarang itu, antibodi kuantitatif itu juga kita lakukan. Oke, mana Pak? Kalau ya, monggo gimana? Sitolab ini ada di mana aja Bu Dia cabangnya? Kami ada kalau di Surabaya baru satu Pak
Pak Budi bisa muncul enggak? Jadi nah ini Pak Budi ini, Setio Budi ini yang di Surabaya. Boleh. Surabaya, di Surabaya jalan apa ya itu namanya? Insinyur Soekarno. Selamat malam Bu Eni. Selamat malam Pak, ketemu lagi di sini. Alhamdulillah sudah sehat Ibu. Iya. Alhamdulillah semakin baik. Yang lain kita ada di mana? Jawa Tengah itu cukup banyak ya, mulai dari Semarang, Jogja, Kalongan, Tegal, macam-macam. Kemudian di Jakarta ada, Bogor ada, Papua ada, Papua aja ada kita. Oke, boleh. Barangkali nanti bisa cek di websitenya Citolab juga ya. Jadi seperti yang disampaikan Budia, ternyata Citolab ini banyak sekali cabangnya, dan kalau ada info dari Pak Budi tadi, di Surabaya sendiri ada di Jalan Insinyur Soekarno ya Pak ya. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman mau untuk kebutuhan tes, antigen, PCR, atau mungkin tadi yang menambahkan antibodinya, silahkan bisa salah satu menjadikan Citolab sebagai alternatifnya. Baik, terima kasih sekali lagi Budia atas kesempatan dan waktunya. Oke. Boleh kalau misalnya Budia mau meninggalkan room Zoom ini terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Banyak sehat ya. Pesertanya rame. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Santoso. Pasti bermanfaat. Siapa lagi Pak Afid? Ya, waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu ya CPN ya. Monggo. Selamat sukses. Waalaikumsalam. Oke, demikian webinar hari ini. Terima kasih Kak Tami sudah memandu acara hari ini. Mbak Limba. Terima kasih juga kehadirannya Siti Eni dan juga para Rotarian yang lain. Silahkan kalau mau mengisi feedback, sudah kami kirim linknya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu mengisi. Setelah nanti mengisi, otomatis sertifikat akan terkirim ke email Bapak Ibu masing-masing. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person.